reason it took us. Pada tanggal 14 Agustus tahun 1945, sekitar pukul setengah 2 siang, Sultan Syahrir sedang duduk bersantai di ruang tamu sambil membaca koran dan mendengarkan radio. In 1945, final defeat came to the Japanese. 3 days after the war's end, a committee of national leaders proclaimed the independence of the Republic of Indonesia. Apa benar yang udah berurusan? Aku harus memberitahu Bung Karno dan Bung Hatta. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir segera pergi ke rumah Muhammad Hatta untuk memberitahukan berita ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Syahrir. Maaf kalau saya begitu sederhana. Tidak apa-apa, Bung. Silakan duduk. Terima kasih, Bung. Saya mendengar dari radio bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu. Itu artinya Indonesia sedang dalam berada masa kekosongan kekuasaan. Jadi ini saatnya bagi bangsa Indonesia untuk merdeka sebelum sekutu datang. Saya setuju. Tapi, apakah Bung Karno setuju dengan pendapat kita? Bagaimana kalau kita pergi menuju rumah Pak Soekarno guna membahas masalah kemerdekaan kita ini? Ide yang bagus. Ya sudah, mari kita berangkat. Mari, Bung. Sultan Syahrir dan Muhammad Hatta pergi menemui Soekarno di rumahnya untuk memberitahukan berita kekalahan Jepang. Syahrir mendesak untuk mempercepat proklamasi, tetapi Bung Karno menolak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, maaf ada apa ya? Bung Karno ada, Bu. Kami ada keperluan guna membahas kemerdekaan kita. Kang Mas ada, silakan masuk. Silakan duduk, sebentar saya panggilkan Kang Mas dulu. Baik, Terima kasih. Selamat siang, Bu. Siap, Selamat siang, Bung. siap. Silakan duduk. Terima kasih. Ada apa kalian kemari? Ada masalah apa? Ada berita penting yang ingin Syahrir sampaikan. Berita penting apa itu, Syahrir? Silakan diminta. Terima kasih. Jadi gini, Bung. Saya mendengar bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu. Bagaimana jika kesempatan ini kita gunakan untuk memproklamasikan kemerdekaan agar Indonesia mempunyai kepemimpinan yang baru? Saya tidak berhak bertindak sendiri. Itu adalah hak PPKI. Alangkah janggal bila kita mengucapkan kemerdekaan tanpa ada PPKI yang saya ketuai. Tapi, Bung, Maaf, Syahrir. Sebaiknya kita tidak boleh gegabah. baiklah, kalau begitu kami permisi. Silakan. Mari, Bung Hatta. Mari. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Pada tanggal 15 Agustus tahun 1945, pukul 10 malam di rumah Bung Karno, berkumpullah golongan muda yang dipimpin oleh Wikana, Sukarni, Darwis, dan Khairul Saleh. Mereka mendesak Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, tetapi Bung Karno tetap menolak. Waalaikumsalam. Selamat malam. Malam. Silakan masuk. Silakan duduk. Terima kasih. Bagaimana dengan tuntutan para pemuda yang ingin memerdekakan Indonesia? Saya rasa Assalamualaikum. Sebentar, Bu. Waalaikumsalam. Malam, Bu. Malam. Silakan masuk. Silakan duduk. Terima kasih, Bung. Ayo, Bung. Malam ini juga ibaratkan revolusi. Kita harus segera merebut kekuasaan, Bung. Kami siap mempertaruhkan jiwa kami, Bung. Jika Bung Karno tidak bertindak cepat,
maka akan ada pertumpahan darah dan pembunuhan besar-besaran esok hari. Potong leherku, tak usah menunggu esok hari. Sudah, Bu. Tidak ada gunanya bertengkar. Mari kita duduk dan bicarakan ini baik-baik. Wigana, kita tidak bisa tergesa-gesa. Kenapa kamu tidak melakukannya sendiri? Dan malah meminta Soekarno untuk melakukannya. Saya hanya mengingatkan, Bung, jika kemerdekaan Indonesia tidak dilakukan malam ini, besok rakyat akan membunuh orang-orang yang dicurigai sebagai pro Belanda seperti orang-orang Ambon. Karena benar, Bu. Lagi pula, mengapa kita harus menunggu orang Jepang untuk memerdekakan kita? Sedangkan kita bisa mewujudkan kemerdekaan kita sendiri. Kekuatan kita tidak sebanding dengan Jepang dan sekutu. Kita tidak dapat mempertahankan kemerdekaan tanpa adanya bantuan mereka. Kita pasti bisa, Bu. Pasti bisa. Benar, Bu. Mari kita segera laksanakan proklamasi. Mari, Bung, cepatlah. Malam ini, Bung, malam ini. Tenang. Ini sudah malam. Tidak usah ribut-ribut seperti ini. Saya mengerti bagaimana perasaan kalian semua, tetapi saya tidak dapat mengabulkan permintaan kalian. Saya takut akan ada banyak lagi korban jiwa. Setelah usahanya mendesak golongan tua gagal, para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini nomor 71. Mereka sepakat untuk menculik Soekarno-Hatta dan membawa mereka ke Rengas Dengklok. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa Bung Karno menolak untuk segera dilaksanakan proklamasi. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita culik Bung Karno dan Bung Hatta, lalu kita desak mereka untuk segera melaksanakan proklamasi. Culik? Iya, kita culik, kita bawa ke satu tempat dan bujuk mereka. Itu benar. Dan gitu, Jepang tidak bisa mempengaruhi mereka. Tapi kemana kita akan membawanya? Rengas Dengklok. Rengas Dengklok itu luas. Gimana kita akan menempatkan keduanya? Saya akan menghubungi Subeno untuk hal ini. Kapan kita akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta? Secepatnya, besok subuh. Anda setuju? Pukul berapa tepatnya? 4 subuh. Setuju. Darwis menelpon Subeno di rumahnya guna membahas tempat penculikan Bung Karno dan Bung Hatta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Darwis? Kami akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta untuk mendesak mereka agar segera melaksanakan proklamasi. Apa? Menculik mereka? Iya, dan kami sepakat untuk membawa mereka ke Rengas Dengklok. Bisakah kau memberikan keamanan kepada kami dan mencarikan kami tempat untuk menyembunyikan Soekarno dan Hatta? Tentu. Saya akan mengamankan Anda semua. Untuk tempat, nanti kita pakai rumah Jauh Kisong. Baiklah, terima kasih Subeno. Sama-sama. Keesokan harinya, pada tanggal 16 Agustus tahun 1945, pukul 4 pagi, rombongan pemuda menculik Bung Hatta untuk dibawa ke Rengas Dengklok tanpa sepengetahuan golongan tua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari Bung Hatta harus ikut kami. Akan dibawa kemana ini? Lagi pula, kenapa kita harus pergi? Rengas Dengklok ini sudah menjadi keputusan para pemuda. Selain itu, rakyat akan menyerbu kota. Apa yang Anda bicarakan? Bicara benar. Kita tidak akan bisa melawan karena tentara Jepang di Jawa masih utuh. Ini sudah kesepakatan kami, Bung. Bung Hatta harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Ini demi kebaikan Anda, Bung. Ayolah, Bung. Waktumu akhir habis. Baiklah. Rombongan pemuda juga menculik Soekarno. Soekarno bersedia ikut dengan rombongan pemuda ke Rengas Dengklok jika anak dan istrinya diajak pulang. Bung Karno. Iya, ada apa? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Untuk apa aku ikut dengan kalian? Ini sudah jadi kesepakatan para pemuda, Bung. Kami akan membawa Anda dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Tak sadarkah kalian, aku mempunyai istri dan anak yang masih kecil. Lalu bagaimana dengan mereka? Ada apa, Kang Mas? Mengapa banyak orang? Untuk sangat tahu tinggal sama kalian. Begini, pemuda-pemuda ini ingin membawaku dan Hatta ke Rengas Dengklok. Untuk apa, Kang Mas? Untuk menjauhkan Bung Karno dan Bung Hatta dari pengaruh Jepang, Bu. Lalu bagaimana denganku dan Guntur? Kalian akan meninggalkan kami? Benar, aku tidak akan berpisah dengan istri dan anakku. Jika kalian ingin membawaku, bawa juga mereka berdua. Baiklah, Bung. Kami akan membawa Anda dan anak istri Anda, tetapi kita harus pergi sekarang. Baiklah. Rombongan pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok. Bung Hatta telah sampai terlebih dahulu sebelum Bung Karno.
Keduanya dibawa ke sebuah ruangan di dalam rumah Jeo Kisong. Silakan masuk, Bu. Terima kasih. Sebenarnya apa mau kalian sehingga aku dibawa kemari? Kami ingin Anda dan Bung Karno segera melaksanakan proklamasi. Silakan masuk, Bung. Terima kasih. Bung Karno. Iya Hatta, ternyata kau sudah di sini. Iya, mereka membawa aku kemari. Mereka membawa Fatma dan Butuh juga. Benar Hatta. Maaf Bung, alangkah baiknya Bung Karno dan Bung Harta mengganti pakaian terlebih dahulu. Baiklah, terima kasih. Mari saya antar. Silakan duduk, Bung. Maaf Bung, saya ingin permisi dulu. Baiklah, terima kasih. Sebenarnya, ada apa Sukarni? Begini, Bung. Kami ingin Anda berdua segera memproklamasikan kemerdekaan kita. Jepang sudah menyerah, Bung. Ini waktu yang tepat untuk kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Begitu mudah kamu percaya dengan berita seperti itu, Karni? Lagi pula, Jepang akan memerdekakan kita, tetapi tidak sekarang. Saya tidak setuju dengan itu, Bung. Kami para pemuda ingin merdeka dengan jeripaya kami sendiri, bukan karena hadiah dari Jepang. Itu benar, Bung. Jika kita merdeka atas hadiah Jepang, maka kita adalah bentukan Jepang. Kita bisa dijajah lagi, Bung. Ada apa, Saleh? Mengapa kau terang-terangan seperti itu? Saleh Mr. Subarjo, dia memaksa masuk, ingin menjemput Bung Karno. Baiklah, aku akan keluar untuk menemuinya. Wikana, bisakah aku menemui Sukarno dan Hatta sekarang? Untuk apa Anda ingin bertemu mereka, Bung? Rapat PPKI batal. Mereka tidak ada. Oleh karena itu, saya kemarin untuk menjemput mereka. Tidak bisa. Anda tidak berhak membawa mereka, Bung. Mengapa? Karena para pemuda sudah sepakat untuk mendesak mereka agar melaksanakan proklamasi kemerdekaan. Kalau begitu, izinkan saya masuk terlebih dahulu untuk menemui mereka. Baiklah, mari masuk. Ada apa Subarjo? Rapat PPKI batal, Bung. Selain itu, saya ingin menyampaikan bahwa Jepang telah mengalah kepada sekutu. Jadi, berita tersebut benar adanya? Iya benar, Bung. Bukankah saya dan Syahrir sudah memberitahukan kepada Ibu? Saya masih ragu akan berita tersebut, Hatta. Kalau begitu, tunggu apa lagi? Mari kita memproklamasikan kemerdekaan kita. Benar, Bung. Sebaiknya memang seperti itu. Baiklah, saya akan menuruti permintaan dari kalian semua. Bolehkah kami pulang? Ingatlah, yang tadi Bung menangis terus. Benar. Bolehkah saya membawa Bung Karno dan Bung Hatta, Wikana? Tidak. Saya berjanji akan menjaga mereka, dan dengan taruhan nyawa saya, esok hari akan dilaksanakan proklamasi selambat-lambatnya pukul 12 siang. Apakah aku bisa memegang janjimu itu? Tentu saja. Baiklah kalau begitu. Terima kasih. Permisi. Sesampainya di Jakarta pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 pukul 12.30 malam, Soekarno mengantarkan anak dan istrinya pulang terlebih dahulu sebelum beliau merumuskan naskah proklamasi bersama para pemuda. Kita sudah sampai di Jakarta, Bung. Mari kita ke rumah Laksamana Medan untuk menjelaskan proklamasi. Baiklah, tetapi saya akan mengantar anak dan istri saya terlebih dahulu. Silakan, Bung. Mari saya antar. Pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, tepatnya pukul 3 dini hari, setelah sampai di rumah Laksamana Maeda yang terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 1, Bung Karno pergi menemui Nishimura agar merubah status dan keadaan di Indonesia. Namun Nishimura tidak mau sehingga Bung Karno kembali ke rumah Laksamana Maeda.
Di ruang makan dalam Rumah Laksamana Maeda, berkumpullah Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Soekarni, Sayuti Melik, dan BM Diah untuk merumuskan naskah proklamasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Bung? Mau mengganggu malam-malam begini. Kami perlu tempat untuk membicarakan rencana kemerdekaan Indonesia yang direncanakan pada esok hari. Baiklah, silakan masuk. Baik, terima kasih Laksamana Maeda. Saya turut gembira setelah mendengar kabar itu. Silakan menggunakan ruangan yang saya sediakan. Baiklah, terima kasih. Bolehkah saya minta pena dan kertas? Boleh, sebentar, saya ambilkan dulu. Kalau itu, saya permisi. Baiklah, terima kasih. Saudara-saudara, bagaimana bunyi naskah proklamasi kemerdekaan kita? Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, menyatakan dengan ini kemerdekaan Indonesia. Ya, sudah saya tulis. Lanjutannya dulu. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Wakil Bangsa Indonesia. Ya, sudah selesai? Apakah Anda semua setuju? Setuju. Lalu, siapa yang akan menandatangani naskah ini? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh semua yang hadir? Saya rasa jangan, itu terlalu banyak. Menurut saya lebih baik Bung Karno dan Bung Hatta saja yang menandatanganinya atas nama bangsa Indonesia. Setuju. Baiklah. Sayuti, tolong ketikkan naskah ini. Siap, Bung. Kapan kita akan melaksanakan proklamasi? Sepertinya tanggal 17, tanggal baik. Sebagaimana Al-Quran diturunkan pada tanggal 17 dan orang muslim beribadah dalam sehari yaitu 17 rakaat. Jadi, apakah saudara-saudara semua setuju jika kita mengadakan proklamasi kemerdekaan pada hari ini, Jumat Legi, 17 Agustus 1945? Setuju Bung, lebih cepat, lebih baik. Kapan kita akan melaksanakannya? Pukul 10 pagi, bagaimana? Setuju. Tapi di mana kita akan melaksanakannya? Di rumah Bung Karno. Setuju. Ini naskahnya, Bung. Silakan ditandatangani. Baiklah. Dia, tolong sebarkan naskah ini ke seluruh Indonesia. Siap, Bung. Setelah usai perundingan di Rumah Laksamana Maeda, Soekarno pulang dan disambut oleh istri tercinta. Kang Mas, bagaimana rapat hari ini, Kang Mas? Alhamdulillah, rapat hari ini berjalan dengan lancar. Makasih ya nih Mas, telah menemani masa-masa sulit Kang Mas hingga saat ini. Tidak apa-apa, Kang Mas. Terima kasih kepada Gusti Allah yang telah memberikan kita jalan untuk kemerdekaan kita.
Lalu, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi akan dilaksanakan pada pagi hari nanti? Sudah nih Mas, proklamasi akan diselenggarakan dengan mengadakan upacara bendera dan diiringi lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Tapi bukankah kita belum mempunyai bendera? Lantas, bagaimana kita melaksanakan upacara bendera, Kang Mas? Astagfirullah, Kang Mas lupa. Bagaimana jika Nimas yang menjahitkan bendera tersebut? Tapi Nimas tidak punya kain, yang ada hanya kain merah dan putih. Apakah tidak apa-apa, Kang Mas? Tidak apa-apa nih Mas, buatlah bendera dengan sesederhana mungkin. Baiklah, Kang Mas. Bagaimana jika kita namakan bendera ini Sang Saka Merah Putih? Ide bagus nih Mas. Kita akan menamakan bendera tersebut Sang Saka Merah Putih. Ya sudah, selagi Nimas jadikan bendera, lebih baik Kang Mas siap-siap untuk mempersiapkan proklamasi nanti. Siap nih Mas. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Sudah nih Mas. Abadi nan jaya, Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung. Pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, pukul 10 pagi, semua orang telah berkumpul di halaman depan rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta untuk mendengarkan pelaksanaan proklamasi. Bung Karno dan Bung Hatta keluar ke serambi depan rumah, diikuti Ibu Fatmawati. Bung Karno mendekati mikrofon sebelum membacakan proklamasi dan mengucapkan pidato pendahuluan. Karya indah Tuhan Maha Kuasa bagi bangsa yang memujanya. Di sana tempat lahir beta. Apakah Bung Karno sudah siap? Sudah. Bentar, saya panggil dulu. Tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala. Latif, tolong kibarkan bendera ini setelah proklamasi. Siap, Bung. Puja-puja bangsa. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita
bangsa Indonesia berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan itu ada naiknya dan ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak ada henti-hentinya. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya kita menyadarkan diri kepada mereka, tetapi pada hakikatnya kita tetap menyusun tenaga kita sendiri. Kita percaya pada kekuatan sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangannya sendiri dan dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia. Permusyawaratan itu telah saya sekata berpendapat bahwa sekaranglah datang waktunya untuk mencapai kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Demikianlah saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka. Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita. Mulai saat ini kita menyusun negara kita, negara merdeka, negara Republik Indonesia. Kekal dan abadi, insya Allah Tuhan memberkati kemerdekaan kita ini. Siap, gerak, lencang, kanan, gerak, tegak, gerak, langkah, tegap maju, jalan, haluan, kanan maju, jalan, hadap kanan kiri, gerak. Bendera siap.
Kanan.